Hah? Iya pulang kampung. Udah lama nggak pulang kan. 8 hari deh kayaknya. Ya, selamat malam. Jumpa kembali bagi teman-teman yang lagi nggak enak badan atau satu profesi sesama belajar pijat ataupun tukang pijat, sama-sama berbagi pengalaman, pemahaman yang mana pas lagi ini mau live langganan per 5 bulan sekali kali ya. Hah? Lebih ya, 4 bulan baru kumat lagi. Habis lebaran. Habis lebaran kesini berapa bulan tuh? Ya 4 bulan lah udah kambuh lagi tuh. Jadi ini nanti tutorial saya praktek langsung ke pasien yang dulu awalnya itu seluruh tubuhnya itu banyak yang merengkel, artinya setiap otot paha, otot betis, bawah sini kelek itu mengalami penyumbatan banyak sekali karena satu memang jarang olahraga pasti. Yang keduanya begitu lulus kuliah malah kerjanya nonstop, jadi diporsir, nggak biasa kerja keras otomatis ototnya itu mengalami kaget sehingga banyak sumbatan. Tiduran Mas Bro, terlentang, pakai kaos aja dulu. Ya, TikTok Mas sensitif. PL pelanggaran. Yang dirasain apa ini? Semua badan pegelinu, pinggang sakit, pinggang juga. Terus biasanya kan nyetok obat tuh, vitamin sama apa itu, udah nggak mempan ya? Saya udah feeling. Biasanya kalau obatnya udah nggak mempan pasti menghubungin nih. Ya udah tiduran. Terlentang lah, saya mau benerin otot paha, otot betisnya yang bermasalah, artinya banyak penyumbatan. Pokoknya penyakit apapun yang dirasakan dalam tubuh tentunya bersumber dari kekakuan otot yang mengakibatkan pembuluh darah tersumbat sehingga peredaran tidak lancar, akan menimbulkan sensasi rasa sakit, entah itu pegel, linu, kesemutan, apapun itu setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, nanti saya nggak banyak, ini langsung saya praktek, ini akan merangkum semuanya, artinya apa? Apapun yang dirasakan semuanya nanti bisa dicontoh nih ya. Pijet bagian kaki, paha itu bisa untuk semua keluhan gitu ya. Nanti bisa dipraktekin tuh. Yang kakinya kebas, kesemutan, yang gangguan pencernaan bisa dipraktekin. Bismillah. Nih saya kalau nerapi apapun sakitnya tetap bersumber dari penyumbatannya ada di bagian kaki. Makanya pentingnya penyakit apapun itu kita mengurai sumbatan yang ada di paha, betis, pergelangan kaki itu penting dan wajib, karena inilah sumber kekuatan sebagai manusia kan, sehari-hari kan bekerja menggunakan kaki. Makanya ketika terjadi kelelahan timbulnya nanti otot-otot pada kaku, terus banyak penyumbatan. Nah, kenapa nih? Langkah awal selalu mata kaki yang sebelah luar saya cek. Nah, ini sakit pinggang. Karena nih, ini bersumber nanti ke pinggang, ke punggung, sampai ke pundak kaku nih.
Ini udah pasti. Setiap mata kaki diraba begini ada benjolan. Nah ini ada satu. Yang sebelah kanan nggak terlalu. Berarti ini dominan yang dirasain pinggang, punggung, rasa pegel semua Mas Bro, bener. Kalau untuk makan masih enak. Masih enak. Taunya dari mana? Mata kaki sebelah dalam sini diginiin nggak ada benjolan. Artinya peredaran darah ke sininya agak bagus. Cuman yang sebelah luar nih, nah, di sini pada merengkol nih. Di bawah mata kaki luar di sini terjadi kekakuan. Nanti akan menjalar ke sampai pinggang, punggung, bahkan ke bahu. Saya kira seperti itu ya pemahamannya. Nah, setelah ini ketahuan, kita cek bagian atas ini nih, sini nih. Nih. Nah, ini juga ada nih, ini wajib dikendorin nih. Tujuannya biar sirkulasi darahnya lancar. Area nih, pinggir tulang kering diraba begini. Bagus, nggak ada sumbatan ini. Cek. Nih, bagus. Awal-awal dulu mah parah. 2 bulan sekali dulu. Oke. Nah, nih. Goyang-goyang begini tujuannya digoyang, ditarik, tahan biar ada sumbatan di pergelangan kaki, berangsur-angsur kendor supaya nanti pas kita benerin otot paha itu tidak sakit si pasiennya, seperti itu. Ini juga bisa untuk semua penyakit ya, saya rangkum. Penyakit apapun coba dipraktekkan seperti ini. Nanti hasilnya atau rasanya pasti banyak perubahan. Oke. Ini barangkali yang semalam bertanya belum pas pemahaman begini nih ya. Ini area sini nih wajib nih, maksud saya kan begitu diraba cari otot yang kaku, nanti akan ketahuan, kerasa benjol dia. Ini kesini, nah ini satu, ini sakit, ini pasti. Raba sampai ke atas. Nih 2 nih. Nah, ini yang bikin pinggang sama punggung nggak enak tuh di sini nih, tuh. Bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau udah ketemu titiknya nih, ini harus didorong ke atas biar pecah. Urat-urat yang merengkel-merengkel kayak bakso di sini nih biar pecah nih, dorong ke atas begini. Memang rasanya panas dan perih. Tahan Mas Bro, sebentar doang nih sakitnya nih. Udah biasa kan. Tapi ini nggak parah Mas Bro. Biasanya Mas Bro kalau sini kan badannya panas dingin, meriang. Ini enggak. Karena apa? Satu, karena udah ada kali 5 kali lebih ya. Per 5 bulan sekali tuh datang ke sini. Ini udah mulai otot-ototnya tuh udah mulai lemes, sudah tidak banyak sumbatan. Wajar lah kerjanya shift malam, shift panjang. Ini udah mendingan ini. Nah, habis itu paha dalam dicek. Barangkali ada urat. Nah, ini ada sedikit nih perutnya agak turun nih. Ini juga ngaruh nih ke pinggang. Dorong sampai ke selangkangan pelan-pelan. Dorong sampai selangkangan pelan-pelan. Tujuannya dorong pelan-pelan sampai lu merasakan banyak sumbatan apa enggak. Ini banyak nih ternyata nih sini nih. Padahal di sini enak tuh, empuk. Ini bagi yang sering kebas kesemutan pasti di sini mengalami kekakuan. Bagi yang kebas kesemutan ya, kebas kesemutan sampai ke telapak kaki di sini banyak sumbatan udah pasti. Kalau Mas Bro-nya ini cuman yang dikeluhkan pinggang, seluruh badan di atas tuh pegel. Nih. Pinggang juga dari sini nih. Nih. Nah, pelan-pelan Mas Bro ini saya dorong nih. Karena tetap pinggang itu bersumber dari organ perut atau pencernaan yang banyak yang bergeser, turun nih. Karena banyak berdiri kan, jalan terus kan. Oke. Setelah itu kita cek bagian bawahnya di sini. Apakah ada penyumbatan? Selama di sini masih merengkel, 2 kali 3 kali kita urai masih bandel, belum lemes, artinya kita lihat dulu di bawahnya.
Karena di bawah juga ngaruh, ketika di bawahnya banyak merengkel, banyak otot yang kaku, di atas kita paksa nggak bisa langsung kendor. Jadi samping sini dulu. Nah ini kan sakit semua ini, seperti varises nih. Oh nih yang bagian dalam sini banyak seperti varises, berarti Mas Bro sering pusing bagian apa namanya pelipis, sama matanya nggak enak nih, berat, ngantukan, udah ngantuk, udah lelah mata tuh dari sini nih. Ini banyak banget nih. Sering pusing berarti Mas Bro nih saat ini, bener ya? Pusingnya tapi di sini, cirinya di yang dalam ya, di bawah lutut, area dalam nih sini nih tuh. Ini juga bisa untuk yang apa namanya kebas, kesemutan. Kalau buat duduk bersila kesemutan bisa. Intinya setiap ketemu urat yang merengkel harus dilemesin, dorong ke bawah. Seperti itu ya. Ini bagi yang mau belajar pijat bisa dipraktekin buat anggota keluarganya. Tuh. Ini sama nih buat yang stroke, yang apa juga seperti ini. Cuman yang membedakan nanti letak titiknya berbeda. Kalau bahu pundak pasti di sini kaku, tapi Mas Bro ini nggak terlalu nih. Lebih cenderung ke arah di dalam, berarti yang paling dominan dirasa saat ini sakit kepala sini, mata nggak enak, leher pundak kaku. Nah ini dari sini juga bisa nih. Karena apa? Organ perutnya agak sedikit keganggu. Oke, ini udah sedikit mulai kendor, kita dorong ke bawah. Tujuannya untuk apa? Jadi semua urat kita turunkan ke bawah semua. Terus kita setel pergelangan kakinya nih, begini, pelan, tarik, lepas. Tarik, tahan 2 detik, lepas. Biar urat saraf nanti yang kaku-kaku sini secara otomatis sudah lemes. Nih. Tahan 2 detik, 3 detik, lepas. Tarik, tahan 2 detik, 3 detik, lepas. Nah. Ini langsung ada perubahan, kita cek lagi. Nih. Jadinya kita raba lagi, yang banyak sumbatan tadi pasti langsung kendor semua. Tuh. Yang sakit, yang varises tadi udah mulai sedikit nih Mas Bro, ya kan? Tuh, udah mulai enak tuh. Terasa diraba begini, sumbatannya tinggal sedikit. Siapa saja bisa, ini sederhana, simple. Yang penting belajar merasakan itu adanya sumbatan. Setiap dipegang, diraba, ditekan pelan, didorong ke bawah. Nah, kalau ketemu seperti kelereng berjejer nih, kan banyak kelereng kecil-kecil. Nah, ini juga sakit. Inilah yang menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Nih, sehingga nanti ke ujung kaki, telapak kaki mengalami sensasi rasa tidak enak. Mau pegel, mau linu, kebas, kesemutan, itu setiap orang berbeda-beda, tetapi caranya sama aja. Cara benerinya maksudnya ya, benerin otot-otot yang kaku. Oke, ini terus tarik ke bawah, set. Nah, nih. Ini bagi yang betisnya sering pegel, nih kita cek begini ya. Kan tulang nih diginiin. Ini Mas Bro-nya enak nih, empuk nih. Cirinya nih diginiin tuh, ada spasi, ada jeda. Kalau orang banyak yang dirasa sakitnya pasti di sini kenceng, di sininya kenceng, di sininya kenceng. Nah, ini udah enak nih. Oke. Ini juga pergelang. Tuh, yang di dekat mata kaki udah hilang nih, yang benjolannya tadi. Sebentar, kayaknya ada sedikit lagi nih. Nah, ini ada sedikit lagi. Oke, tahan. Tekan, dorong ke atas ya kalau yang mata kaki ya, begini ya. Setiap habis dipijat harus disetel nih. Nanti ada bunyi krek 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 krek, itu urat-urat yang nyelip di pergelangan kaki. Nah, kalau deh diproses seperti ini, nanti yang sakit di sini sendirinya hilang. Kenapa gatel ya? Kenapa gatel? Yang ini tadi yang saya bilang, ketika sumbatan udah terurai, peredaran darah jalan. Setiap orang beda-beda. Ada yang gatel, gatelnya dari dalam.
itu darah jalan Mas Bro ke atas. Itu ciri jalan darahnya. Ada yang timbulnya nanti anget, ada yang ser gitu kayak kesetrum. Setiap orang berbeda-beda rasanya. Tapi umumnya merasakan gatal dari dalam. Ini udah, ini cirinya nih saya giniin. Yang benjol-benjol udah mulai nggak ada nih. Udah licin. Udah nggak ada yang menghambat. Udah tidak ada yang menyumbat. Jadi yang gatal itu bukan apa-apa, darah yang jalan, sirkulasinya mulai kebuka. Itulah yang menyebabkan rasa tidak nyaman, pegel, linu, macam-macam tuh. Oke. Nih, dikumpulin ke tengah otot paha dalam. Nanti kita dorong sampai ke selangkangan. Ini urat perut ini sebenarnya. Artinya yang mengganggu organ perut turun ke bawah. Tekuk begini. Kita balas dari sini. Kita lihat lagi dari ujung dengkul. Kalau di sininya kaku, pasti perutnya bermasalah. Ini biasanya ibu-ibu nih. Di ujung dengkul sini pada merengkol nih. Saya kebanyakan nemuin kasus seperti itu, ibu-ibu khususnya. Satu, ototnya sudah mulai melemah. Artinya masa ototnya memang secara sunatullah, hukum alam tuh udah kekuatannya hilang 30%. Kalau bahasa dokter disebutnya masa otot hilang 30%, mudah kaku. Kalau ototnya mudah kaku, itulah yang menyebabkan peredaran darah nggak lancar, sehingga timbul rasa tidak enak dalam tubuh. Nah, ini didorong otot paha atas, otot paha bawah, tengah-tengahnya ada jalur, pelan didorong ke atas. Tujuannya untuk apa ini? Biar otot perutnya yang turun, kita dorong ke atas. Habis ini yang sering begah nanti pengen kentut, bisa. Ini juga yang makan sedikit rasa kenyang, bisa. Terus yang mulut hambar, mulut pahit, gak nafsu makan, dari sini bisa. Semuanya yang dirangkum nih. Ini sakit banget ini, banyak sumbatan nih Mas Bro. Nah, ini yang menyebabkan pusing sampean tuh nggak hilang-hilang, sakit kepala terus tapi bagian sini nyut-nyutan. Minum obat juga percuma, paling enaknya 2 jam 3 jam doang, habis itu kumat lagi. Karena apa? Di sini pembuluh darahnya masih kesumbat di area ini nih, paha nih. Oke. Habis itu kita rilis lagi pergelangan kakinya, lemesin Mas Bro, kita putar-putar. Tujuannya untuk apa? Barangkali ada saraf siatik tersumbat di ujung bokong, di tulang pinggul. Takutnya kita kan ini pelan-pelan ditarik, lepas, tarik, lepas, terus kenceng nggak apa-apa. Nah, pinggangnya kerasa ketarik kan? Itu ditariknya ketika kita merasa otot yang kita benerin tadi udah lemes, baru boleh ditarik agak kenceng. Tujuannya khawatir ada tulang pinggul yang nyelip di situ. Nyelipnya tuh uratnya yang nyelip. Karena bisa jadi ada saraf, nanti timbulnya kata dokter saraf kejepit. Udah enteng kan? Ya, udah enteng, begitu doang tuh. Sesederhana itu ya yang perlu dipahami. Jadi apapun yang dirasa, yang terpenting otot paha, otot betis harus dilemesin. Setelah itu direposisi pergelangan kakinya, itu wajib dan penting. Karena kalau nggak di reposisi pergelangan kakinya, seakan sia-sia dipijitnya, enaknya cuman sesaat. Habis itu nanti kambuh lagi, bahkan sering habis dipijit itu timbul rasa jarem, rasa sakit lah habis dipijit tuh. Nah, pemahaman lagi ya yang baru bergabung nih, mata kaki bagian sini deteksi untuk penyakit gangguan pencernaan. Di sini diraba aja nih, diraba begini. Nah, ini ada nih sedikit. Kalau ada sedikit berarti nanti lambung. Kalau yang luar ini ke pinggang, ke punggung, bahkan sampai ke bahu. Makanya kenapa kok badan saya seluruh badan pegel gitu loh.
Padahal yang kerja kaki dan tangan, tetapi pinggang, punggung, bahu, pundak mengalami kaku, pegel. Nah, dari sini semuanya nyumbat. Ini sakit ini. Pinggang ini jalurnya bentar. Saya dorong ke atas. Mata kakinya didorong ke atas begini pelan. Oke. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa kasihan mas bronya. Kita cek bagian sini, tulang kering. Apakah ada sumbatan area tulang keringnya? Pelan. Oh, ini banyak sumbatan. Sumbatannya cuma di bawah. Nah, kalau di bawah begini berarti ke sini yang bermasalah. Nah, ini harus dikendorin. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Biar nggak jarem. Atau sebenarnya nggak terlalu lama sih, jangan lama-lama maksudnya nih. Yang penting udah sambil diraba, barangkali ada yang kenceng, tetapi ketemu yang kenceng udah biarin karena sumbernya di paha. Ini cuman sekedar diagnosa atau mencari tahu. Nah, ini yang ku maksud tulang kering. Kita cek apakah ada urat yang nempel di sini. Loh, ini ada nih, ini sakit. Berarti ini gangguan ke sakit kepala bagian sini sama mata. Nih, ini varises nih, banyak banget nih varisesnya di sini. Nah, makanya dikinin dulu. Giniin. Nih. Sini. Terus kita cek sininya. Nah, ini sumbat satu. Nah, ini. Jadi seperti ada yang mau numpang nih. Makanya kita seperti ini tujuannya biar lepas. Terbebas dari nempel ke tulang kering. Jangan lama-lama, kasihan karena di sini masih kaku. Ini cuman sebatas untuk meraba, mendeteksi bahasanya gitu. Diagnosa. Nah, yang terpenting di sini nih, wow, sakitnya luar biasa nih. Nah, tuh. Kalau yang sebelah luar hubungannya sama punggung, pundak, ke bahu. Ini Mas Bro, yang kiri parah ini, banyak. Kiri kanan kena nih. Oke, bentar Mas Bro. Banyak varisesnya, banyak banget nih. Bentar. Nih. Tahan, linu sedikit. Linu sedikit tahan. Banyak sumbatannya di sini nih. Nih. Ini yang bikin kebas, kesemutan, terus ke telapak kaki dingin, ke jari jemari kaki nanti pekelinu bisa dari sini, bersumber dari sini karena peredaran darah ke sini terganggu. Oke, tahan sebentar Mas Bro. Oke, habis diurai balik lagi nih, tarik tahan lepas, tarik tahan lepas. Ini udah banyak bunyi nih, krek 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 krek. Nah, oke, jangan dipaksa, cukup 2 kali. Kenapa? Pahanya belum dilemesin, jadi bertahap ya, seperti itu kira-kira. Bisa dipahamin kan ya? Ini untuk semua penyakit, keluhan apapun boleh dilakukan cara ini. Tujuannya apa? Pijat ini pijat untuk melancarkan peredaran darah terlebih dahulu. Karena secara logika gampangnya semua penyakit itu bersumber dari peredaran darah kita yang banyak tersumbat. Artinya ketika peredaran tidak lancar, maka akan menimbulkan sensasi rasa tidak nyaman. Ini sakit semua nih pahanya. Kalau sini mah aman, tapi yang kiri tuh di atas dengkul saya dorong ke atas banyak sumbatan seperti kelereng, banyak banget nih, kecil-kecil nih. Nah, ini harus diurai. Tujuannya biar pecah. Kalau udah pecah nanti didorong ke arah selangkangan. Seperti yang setiap hari saya sampaikan, otot paha harus senantiasa lemes, kendor, tidak boleh ada yang menyumbat. Artinya banyak otot yang merengkel-merengkel nggak boleh. Karena akan mengganggu peredaran darah ke seluruh tubuh.
Kalau itu terjadi, nanti timbul sakitnya macam-macam. Setiap orang berbeda-beda. Wah, ini sakit banget nih yang sebelah kanan nih. Ini jurusan pinggang, punggung, pundak nih. Nih. Jadi yang sebelah sini nih. Banyak sumbatannya nih. Bentar, tahan dikit. Luar biasa sakitnya ini. Tuh. Udah nempel tulang Mas Bro masalahnya ini. Jadi ototnya itu kaku, keras, terus nempel ke tulang. Nah, itu harus dikendorin, dorong di sini. Itu yang bikin ke pinggangnya senantiasa tidak nyaman. Oke. Ini untuk penyakit apapun boleh yang baru bergabung. Sakit bagian perut ke bawah. Ke bawah itu ke kaki ya, baik paha, betis, pergelangan sampai ke telapak. Itu setiap orang apa yang dirasa nanti sama saja metodenya ataupun caranya seperti ini. Yang baru bergabung barangkali belum paham kenapa harus caranya seperti itu. Ini kan tujuannya hanya untuk satu, supaya peredaran darah itu lancar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ketika peredaran darah sudah lancar, nanti rasa sakit yang lain-lain sedikit-sedikit berangsur-angsur hilang, tinggal yang permanen. Yang permanen itu contoh apakah kebasnya, apakah ini, nah nanti diulang seperti itu. Yang terpenting langkah awal, proses awal, benerin dulu otot yang kaku supaya peredaran darah lancar. Saya benerin otot paha, otot betis, nanti ke badan juga secara otomatis enteng. Bentar Mas Bro. Oke. Yang baru bergabung pahami ya. Nih, otot paha bagian dalam harus didorong sampai selangkangan. Pelan-pelan sambil ini kan sakitnya luar biasa ini. Karena banyak benjolan tuh. Benjolan ini urat yang kaku yang menghambat peredaran darah. Kalau untuk laki-laki bisa nanti mengganggu vitalitas. Nah, ini juga nanti yang lambungnya perih, terus apa namanya buat nafas sesek juga dari sini dibenerin terlebih dahulu. Oke. Habis itu pergelangan kakinya di cross check kembali. Nih. Jangan dilawan. Biar lepas suratnya yang ngumpet. Itu Mas Bro. Oke. Kita cek lagi otot pahanya tadi yang varisesnya di sini apakah sudah hilang apa masih? Nah, udah berkurang nih. Udah tidak sakit kan? Udah berkurang sakitnya jauh. Cirinya diginin udah lemes. Yang merengkel-merengkelnya sudah berangsur-angsur hilang. Alias tidak ada. Wajar tinggal sedikit lah. Ntar. Kita ke bawah dorong pelan set. Oh, ini masih sakit. Ini karena punggungnya nih. Punggung masih pegel tuh. Cirinya di tengah-tengah betis masih ada yang merengkel. Ini ke tengkuk, ke pundak nih. Dari sini juga bisa. Ah, linu nih rasanya. Baik. Allah. Baik. Tahan dikit. Nah, tahan dikit. Nah, biar pundaknya pegelnya berangsur-angsur hilang Mas Bro. Ini saya benerin yang rasa tidak nyaman di bagian atas, bagian punggung sama pundak bahu dari sini nih. Bisa. Karena nanti kalau ininya belum benar kita pijit bagian punggung, pundak, bahu, terkadang lama proses terurainya di atas karena di sini masih ketahan.
ibaratnya itu sumbatan di sini belum terurai sepenuhnya. Tuh yang mata kaki bagian luar nih udah enak nih. Udah nggak sakit kan? Nah, udah lepas tuh. Sumbatannya udah terlepas. Oke. Ketahuan Mas Bro. Dipegangnya udah licin. Udah lemes. Nggak ada rasa kaku. Lemesin, rileks. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan 2 detik, 3 detik, lepas. Nah, terus coba barangkali. Nah, tuh. Sampai krek, krek, krek. Nggak apa-apa, itu semua suara urat-urat yang kaku. Nah. Kalau yang ini nggak gatel ya? Cuman kanan doang. Berarti sebelah paha kanan tadi ototnya yang kaku lebih parah. Sekarang tengkurap. Kita cek otot paha bagian belakangnya. Cara ngeceknya, lokasi saya lihat di profil ya, di Paserandu, Tangerang, Kabupaten. Bisa lihat di profil saya, alamat situ jelas, nomor HP jelas. Sekarang kita cek sini apakah saraf siatiknya, TT-pokanya apakah ada yang masalah. Biasanya kalau bermasalah timbulnya linu. Linu nggak Mas Bro? Hah? Terasa linu nggak? Tapi perasaan nggak terasa linu karena apa? Udah empuk. Kalau kenyal seperti ban tuh biasanya rasanya nggak enak, bisa sakit. Nah ini sakit. Ya beda. Kalau yang ini empuk, kalau yang di sini membal seperti ban. Itu satu ciri bahwa otot paha bagian sini masih ada yang menggumpal. Kalau yang sebelah diginiin nggak sakit, empuk ya, itu ciri. Berarti otot-otot sebelah sini sudah mulai terurai alias sudah mulai kendor. Seperti itu pemahamannya. Apa ini? Pinggang kanan, betul. Ini praktekin, ini buat sakit. Ini kan yang dirasa nih sakit pinggang, sakit punggung, leher, pundak, sakit kepala bagian sini, mata berat. Bersumber dari mana? Semua otot paha, otot betis mengalami kekakuan, apalagi di area sini nih. Nih, di area sini kayak varises. Varisesnya sebelah dalam. Kalau yang bagian luar seperti varises, nanti gangguannya ke punggung sampai ke leher sampai ke bahu. Kalau yang bagian dalam, yang tergangguannya pencernaan, nanti ke atasnya ke sini, ke mata, terus ke sakit kepala nyut-nyutan, tapi bagian sini ya, dia sering nyut. Karena bersumber dari sini, otot paha, otot ini paha ya, bukan paha ini betis, bagian dalam tuh banyak seperti varises. Seperti itu. Bentar Mas Bro, adzan. Break dulu ya. Udah, santai dulu. Lagi adzan. Udah, nyantai dulu. Oke. Alamatnya saya di Tangerang, Kabupaten. Bisa lihat di pijat urat saraf Mas Muki untuk Google Map-nya ya. Nah. Oke lah, ini coba ini nomor WA saya tuh, tulis aja nanti. Itu nomor WA saya udah saya cantumin. Nanti bisa saya share log deh, biar mudah ya. Karin lagi break dulu nih, lagi adzan.
Bentar lagi juga selesai adanya. Oke, ini ya cara memahami sakit pinggang parah tidaknya dari ujung bokong ya. Bokong kalau diginiin membal seperti ban ngelawan, berarti di situ ada kekakuan di area sini. Ini kaku. Kenapa? Karena otot pahanya merengkel alias banyak penyumbatan. Nanti penyumbatannya bisa seperti bengkak. Kalau bahasa ininya hamstring kali ya atau apalah. Intinya terjadi penyumbatan di area paha bagian dalam. Makanya ketika bokong diginiin linu sakit, yang dibenerin adalah otot pahanya. Ketika otot paha ini dirilis, dilemesin, diurai, maka dengan sendirinya bagian bokong tadi akan mengempes, ototnya lemes, sehingga rasa sakit tadi berangsur-angsur hilang. Seperti itu kira-kira ya. Alamat Tangerang Kabupaten, Mas Bro. Saya di Pijat Urat Saraf Mas Muki. Google Map, Pijat Urat Saraf Mas Muki. Cek aja situ, nanti kan ketahuan jarak tempuhnya. Seperti itu ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Kita akan rilis otot paha bagian sini karena sini mengalami rasa nggak enak, pegel, linu, cuman nggak parah. Yang paling parah sebelah kanan. Kalau sebelah kanan parah, udah otomatis semua badan sebelah kanan merasakan pegal, linu, macam-macam yang dirasa. Setiap orang berbeda-beda. Oke, pelan aja nih. Tuh. Nah, nih. Ketemu kan langsung tuh. Diraba begini banyak seperti varises di sini nih. Nih. Ini yang belajar pijat yang ngedorongnya mentok sampai ke bokong, baru digeser. Geser ujung selangkangan. Tujuannya nanti dimasukin ke selangkangan. Jadi dari sini didorong dulu ke atas. Tujuannya mengurai sumbatan-sumbatan di sini. Biar terurai dulu. Didorong ke atas. Didorong biar pecah. Urat-urat yang merengkel biar pecah dulu. Kalau nggak kuat pakai jempol, pakai ini, begini. Nih. Lebih cepat, lebih terasa. Nah, setelah didorong mentok ke ujung bokong, bokong kan ada garis begini. Nah, nanti digeser ke sini. Dimasukin ke selangkangan. Tujuannya apa? Biar organ perut kita kembali ke atas. Ini kan otot perutnya melorot namanya. Makanya satu perutnya begah, kembung. Kadang-kadang mau kentut juga susah. Jadi perut itu serasa penuh gitu loh. Oke, nih. Kalau nanyain alamat bisa lihat di profil ya. Profil udah lengkap situ, alamat, nomor HP, nomor WA. Itu nomor WA udah saya cantumin tuh. Barangkali mau tanya-tanya boleh di situ. Ntar ini saya masukin dulu nih otot perutnya nih yang keluar nih. Ini yang bikin sakit kepalanya nggak hilang-hilang nih. Juga ngaruh dari sini nih. Nah, disebut perutnya turun, melorot. Apalagi bahasanya itu sebutannya macam-macam lah. Nih, cirinya di sini tuh kayak kelereng berjejer, berenjul. Nah, berarti itu ada kekakuan otot. Oke. Setelah didorong ke atas, ini wajib disetel. Tujuannya apa? Ketika ini disetel, ini nanti benjolannya akan hilang, akan kempes dengan sendirinya. Kenapa? Karena otot itu muter ternyata ya. Ini otot. Di sini ada saraf siatik kejepit di sini. Nah, saraf siatik itu saraf terbesar bagi tubuh kita itu. Ketika saraf ini terjepit di area sini nih, maju setengah senti aja, maka semua otot di sini akan mengalami kekakuan. Nih, tarik. Nah, tuh sampai bunyi itu grek. Tuh. Tuh, bunyinya tuh. Bunyi itu bukan apa-apa, itu otot yang
lepas, yang kejepit di antara tulang betis sama tulang pergelangan kaki, lepas dia. Nah, oke. Kalau udah lepas seperti itu, kita cek. Nanti yang kaku hilang, lemas, otot yang kaku hilang, sakit di bokong juga berangsur-angsur hilang. Cara ngeceknya kan gampang tuh. Yang tadi kaku diginiin, ini udah mulai lemes, sambil diraba lagi barangkali ada yang kaku. Oh masih ada nih sedikit, nih didorong lagi, dorong lagi. Jadi seperti itu ya, didorong mentok, terus digeserin ke arah selangkangan, dorong diputer ini nih. Tujuannya biar organ pencernaan kita kembali ke asal, karena ini disebut perutnya turun. Kalau untuk bahasa ibu-ibu, turun peranakan. Yang biasa beser juga begini, caranya sama aja sih. Buat ibu-ibu yang beser tuh begini caranya, sederhana nih tuh. Nanti habis ini dipijat perut pun udah nggak sakit. Ini sama untuk menaikkan kandung kemih prostat yang turun. Nih bisa nih seperti ini, yang gangguan prostat, terus kandung kemihnya turun, jadi kalau malam tuh hawanya pipis melulu, bahkan nggak kuat nahan pipis, artinya ada keinginan untuk pipis, tahu-tahu udah keluar aja. Nah itu karena apa? Yang disebut gangguan prostat. Saluran kandung kemihnya itu klepnya kebuka terus. Kenapa? Karena otot perutnya turun. Nah ini dinaikin. Oke. Nah ini udah masuk. Oke. Cirinya area selangkangan udah lemes, udah nggak ada yang merengkel, diraba begini. Sampai ke ujung selangkangannya diraba begini. Kalau di ujungnya masih ada seperti usus, itu berarti belum. Nah, dilemesin nanti di nih kakinya nih. Nih, diginiin, tarik, tahan 2 detik, 3 detik. Tuh. Tarik, tahan 2 detik, 3 detik. Tuh. Tarik, tahan 2 detik, 3 detik. Nah, semakin banyak otot di sini yang gumpal, yang kencang, kita urai ke atas, kita pijet, kita dorong, nanti di setel pergelangan kaki. Harus dilakukan sampai benar-benar ini kondisi sini empuk alias tidak ada yang kaku. Nah, ini mulus nih, udah mulus, udah enak nih. Enak Mas Bro? Udah nggak sakit kan? Tahuan, ototnya udah nggak ada yang merengkel, ada sih sedikit, wajar lah. Nggak bisa sempurna. Makanya kenapa nanti ketika badan sudah enak, peregangan kayak senam kayak gitu loh. Penting, apalagi Mas Bro kan kerjanya kan berdiri, mundar-mandir. Namanya di mana? Di kantor, di apa Mas Bro? Di resto. Oh, di resto kan tahu sendiri. Kalau yang bagian masak yang kelenger itu seharian berdiri masak ya. Nah, ini juga dicek, khawatir ada penyumbatan di telapak. Udah nggak ada nih, cirinya udah lemes. Oke. Mas Sumerun. Oke. Nah, sekarang kita cek yang paling parah tadi. Cirinya diginiin seperti ban. Mendal gitu loh nih. Diginiin aja, ngelawan. Itu ciri bahwasanya di sini saraf siatiknya, tetepokan lah kalau bahasa Sundanya itu ketarik sama otot paha. Nah, ini yang sakit, yang dibenerin otot pahanya. Nih. Karena semua bersumber dari otot paha yang mengeras. Cek. Dorong pelan. Tujuannya dorong pelan sambil ngeraba sumbatannya ada di mana. Pelan aja, pelan dulu. Nah, yang sebelah ujung sini enak nih. Sumbatannya sedikit. Tapi yang di sini nih dia nih.
pokoknya kerasa lah setiap ada penyumbatan itu pasti kerasa kaku, kalau enggak seperti kelereng lah pada ngumpul. Itu yang wajib dikendorin atau dikembalikan ke asalnya. Asalnya kan dia di sini nih, di selangkangan. Nih, kalau udah didorong ke atas mentok sampai ujung bokong ada ciringnya garis begini, bokong kan begini garis. Nah, ujung sini set didorong sampai ke selangkangan. Ini benerin organ perut yang melorot tuh. Dorong lagi ke atas, dorong ke selangkangan begini. Ini bagi ibu-ibu yang sering beser seperti ini, biasanya saya nanganin kayak gini. Udah beser, nanti gangguan pencernaan macam-macam ya. Bisa yang nafasnya itu agak berat karena lambungnya bergeser menutupi ulu hati. Artinya ketika ulu hati dipegang, terasa sakit, ngilu, sampai ke nafas kurang plong, itu ciri lambungnya bergeser. Karena apa? Aktivitas kita sehari-hari, terus kurangnya kita memahami fungsi dari pemakaian korset. Kalau orang Jawa bilang pakai kendit kan begitu. Karena ketika kita beraktivitas baik jalan, kerja apapun itu, organ pencernaan ikut bergerak. Nah, fungsi korset adalah untuk mengunci. Apalagi yang buat angkat-angkat. Ketika organ perut kita bergeser, timbulnya nanti bisa sakit pinggang. Terus kebalik lagi, lambungnya nutupi kinerja liver di ulu hati. Kalau udah geser di sini nanti kurang plong buat nafas. Akhirnya ke punggung, pegel, macem-macem lah. Gara-gara sepele kan. Kita cek, masihkah ada varises di sini? Oh ada nih, nah nih. Kalau ada diurai, sakit nih. Cirinya merengkel-merengkel, diraba begini. Ini dari mana? Otot di sini tadi yang kaku, dia begitu kita kendorin ada yang lari ke sini, ada yang ke sono. Nah, cuman tetap nanti finishingnya di pergelangan kaki wajib dikendorin ya. Seperti itu. Setelah ini kita cek ini. Lemas rileks Mas Bro, mau setel nih. Mau dilepasin uratnya yang keselip di pergelangan kaki. Tarik, tahan. Nah, tuh bunyinya mantap. Tarik, tahan. Tuh. Ini yang bunyi bukan apa-apa ini. Urat yang terselip mulai lepas. Nah, bunyinya udah mulai berkurang, udah mulai enak. Nah, kalau udah lepas seperti ini, di sini diraba udah empuk, udah kempes. Yang sakit di sini, masih sakit nggak bro? Masih sakit nggak? Nggak kan? Enggak, karena sumbatannya udah terlepas yang di sini pergelangan kaki. Oke, sekarang buka kaos Mas Bro. Mau benerin bagian pinggang, punggung, sekalian ngecek perut. Barangkali karena kan pinggangnya nggak enak, punggung nggak enak, pundak nggak enak. Kalau kaki udah enak nih, udah enteng. Nih, udah. Oke, relax. Tuh yang belajar pijet semalam tuh banyak kan yang mau pada belajar pijet tuh. Caranya sederhana ya. Setelah otot paha, otot betis sudah dibenerin, sudah lemas, untuk memahami sakit pinggang di atas bokong kita cek. Ngeceknya diraba aja begini nih, apakah masih ada yang kaku. Kalau ada yang kaku itu namanya sumbatan. Nah, itu harus dipijet, didorongnya ke sini, ke arah perut. Gini. Sebentar. Ini ada sedikit sakit nih tuh. Nah, ini yang bikin pinggang nggak enak tuh. Nih.
Ini perut Mas Bro kesini nih uratnya, otot perutnya bergeser karena angkat-angkat, berarti ini juga kerjaannya. Diraba ketemu yang kaku, nah didorong ke arah perut sono. Nih begini, pelan-pelan. Kempasin perutnya, jangan dilawan. Biar kembali posisi organ perutnya ke asalnya. Nah, oke, pelan-lahan. Jangan dilawan. Ini kan sakit ini sebenarnya nih, sakit banget nih tuh. Cirinya seperti yaitu kembali lagi banyak yang merengkol nih. Ini ciri organ perutnya bergeser keluar sehingga mengganggu saraf pinggang, punggung, ke sini terganggu peredaran darahnya sehingga menimbulkan sensasi rasa tidak nyaman. Udah pasti ya. PL lagi lah, pelanggaran. Pokoknya TikTok tuh sensi. Nah, ini juga sama nih diraba. Sini banyak nih, ini sakit. Cirinya gampang tuh, diraba itu banyak bengkak nih. Nah, ketika ini bermasalah, otomatis peredaran darah ke sini terganggu, timbul rasa sakit yang macam-macam, setiap orang berbeda-beda. Nah, ini juga sakit, semuanya sakit nih. Makanya keluhannya tadi apa? Pinggang nggak enak, seluruh badan pegel linu. Oke. Yang penting, nah ini juga kena. Terus caranya bagaimana? Mudah. Lebih cepat pakai seperti ini nih, dorong gini. Nah, ini yang kaku nih harus begini Mas Bro nih, yang kaku nih sakit, tahan dikit. Karena ini pelikatnya keluar namanya. Nah, nih, tahan dikit. Tahan dikit, sakit nih. Di sebelah kiri nih. Nanti berimbas ke nafas juga. Karena otot dada pada tarik ke sini gitu loh. Makanya ini sakit. Tuh. Tarik, dorong. Oke. Nah, ini bengkak, nih sakit. Nih, tahan. Sakit nih, tahan. Tahan. Nah, nih sakit banget, tahan. Tahan. Nah, ini tulang belikat atau skapula sini ada otot yang numpang di sini, makanya pegel. Imbasnya kan ini sakit nih. Oke. Bagi yang nafasnya sesek bisa diraba dari sini. Karena saya nemuin yang frozen shoulder nggak selesai bau sakit, ternyata di sini nih keriting sampai ke sini nih. Yang tangannya susah diangkat. Tapi ini biasa terjadi usia-usia yang lanjut di atas 40 tahun biasanya. Cuman saya nemuin kasus ya itu umur 50 lebih tuh. Ternyata urat di sini tuh ngumpul semua di sini nih. Kayak varises. Sakit. Nah, nanti tuh kan ini juga sakit tuh. Tuh. Dorong sampai ujung ketiak, kelek. Nah, karena otot dadanya nih pada ketarik-tarik nih. Ini kalau nggak didorong, sininya bengkak terus, kenceng, makanya diginiin sakit. Ini baru sebentar aja udah mulai kempes nih. Tuh, udah mulai enak. Karena apa? Ototnya kita kembalikan ke asal nih. Tahan dikit. Ini biar kembali ke asal, nanti habis ini nafasnya plong. Nah, nih sakit luar biasa tuh. Tuh, nih. Dorong sampai ujung ketiak. Tahan dikit. Allah. Nah, dah. Udah masuk. Kalau udah masuk tuh artinya di sini udah enak. Enak Mas Bro? Enak. Karena apa? Diraba begini udah nggak ada benjolan tuh. Wah, ada sedikit. Nah, kalau ada sedikit sini tangannya. Ketika diraba ada sedikit, kita masukin ke sini. Relax. Relax. Nah, tuh. Gini. Nah, begini. Masukin. Relax. Nih. Relax.
biar otot dadanya kembali ke asal. Tuh, rileks. Oke. Ini kalau ini bermasalah buat ngedangak itu sakit lehernya, buat begini sakit. Oke, hup. Kita cek lagi, set. Oh, udah enak, udah rilis semua, artinya ototnya yang kenceng sudah kendor. Berarti peredaran darahnya udah lancar, udah enak. Seperti itu. Ini cirinya udah lemes diginiin. Sudah tidak ada yang merengkol-merengkol, sudah tidak ada. Nah, udah enak tuh. Oke. Biasanya kalau area sini bermasalah, titik ini pasti bermasalah. Ini kebiasaan kalau tiduran buat bantalan seperti ini. Nanti mudah pegel, kalau dibiarkan berlarut-larut timbulnya ke ujung jari jemari mudah baal. Mudah baal, udah gitu ke leher, ke pundak udah otomatis kaku. Nih area ini nih. Kelihatan ya? Nih area ini nih. Nih. Kelihatan ya? Nih area sini nih. Nih. Ini diginin aja udah keraba nih. Kerabanya bagaimana? Diginin itu kencang. Seperti kembali lagi seperti varises pada ngumpul di sini nih. Nah, ini harus diurai. Nah, nih tuh. Tuh, teriak padahal cuma begini doang. Kenapa teriak? Karena ototnya pada merengkel nih. Nah, ini sakit. Nah, ini semua sakit karena apa? Tersumbat di area pergelangan tangan. Tapi sebelum kita setel pergelangan tangannya, ini harus dilemesin terlebih dahulu. Percuma nanti pergelangan tangan kita rilis, tetap yang ada malah sakit, linu ketika ditarik. Logikanya di sini masih digendoli, ditahan sama otot-otot yang kaku. Jadi secara otomatis ketika otot mengalami kekakuan, struktur tubuh manusia itu akan tertarik. Jadi pada bergeser tanpa kita sadari. Sehingga menimbulkan sensasi rasa tidak nyaman. Dikarenakan kembali lagi peredaran darahnya tidak jalan. Oke. Tahan dikit. Saya paksa nih, kalau dipaksa nggak kelar-kelar nih. Habis ini hilang sakitnya, tenang mas bro. Karena ini lama banget ini sakitnya. Nah, udah dilemesin kita dorong ke dalam ke sini. Tujuannya apa? Nanti kita masukin ke arah ketiak. Ini kan ototnya otot dalam sini pada keluar ke sini. Nih. Oke, udah gini. Nah, nih caranya begini. Nah, bisa kelihatan caranya ya. Begini, diginiin, kita dorong ke arah ketiak, ke arah kalek nih. Nih, pelan, tar. Sambil mau dimasukin tuh. Banyak sekali nih benjolannya. Bentar, jangan dilawan gini. Tahan dikit sakit. Panas perih. Panas perih. Tahan dikit, panas perih. Tahan sedikit, panas perih. Tahan sedikit. Nah, tuh. Ujung keleknya mengalami varises. Makanya ke jari jemari ini mudah semutan. Cirinya keriting lah. Coba yang lagi merasakan sering kepas kesemutan, keleknya diraba, pasti pada keriting. Keriting itu ciri bahwa peredaran darah terganggu karena kekakuan otot, sudah pasti. Faktor dari kecapean. Oke, nah ini juga sakit tuh. Nih, bentar. Nih, ini juga sakit. Oke, apa mas bro? Tarik ke sini, mau di setel nih pergelangan tangannya, tapi dikumpulin dulu nih uratnya yang kenceng nih, tarik dulu. Tahan, tahan dulu sebentar, mau ditarik, biar ngumpul dulu uratnya. Oke, ini udah. Bentar, kita mau reposisi. Caranya lemes. Nah, ditarik, tahan, lepas. Ditarik, tahan 2 detik, 3 detik, lepas. Nah, sama kayak proses di kaki. Tujuannya melepaskan sumbatan urat-urat saraf yang terjepit di pergelangan tangan.
Nah, ini udah enak nih, udah krak-kraknya, udah lemas. Oke, kita bunyiin. Nah, setelah direposisi, nanti yang bekas sakitnya pasti berangsur-angsur hilang. Nggak percaya, kita cek yang bekas sakit tadi. Masih sakit nggak, bro? Nggak terlalu. Ya, itu yang saya maksud. Semuanya karena urat-uratnya terkunci di setiap sendi. Sendi itu sambungan tulang. Ini udah empuk nih. Yang tadi panas perih. Ada sih cuma sedikit, ya kan? Ya. Ini pusingnya udah masih apa? Udah berangsur hilang? Berkurang. Oke. Ini juga bisa nih pusing nih. Ntar. Oke. Tuh, ujung jempolnya aja sakit tuh. Ya, bentar. Ini ujung daging ini pun mengalami kekakuan. Ketika ini kaku, apa yang terjadi? Perut kena, bahu yang sakit lama bisa di sini, lambung apalagi itu banyak di sini nih. Jari jemari Baal juga dari sini. Intinya garis ini adalah satu ciri, satu tanda ketika di sini terjadi kekakuan otot, maka ini imbasnya peredaran darah terhambat. Terus nanti ke sini pegel, bahkan sampai ke perut. Tuh. Oke, tahan dikit Mas Bro, biar plong. Oke. Oke. Sekarang kita balas bagian yang kanan. Relax aja. Udah enteng kan sono? Udah pasti enteng lah. Yang penting otot-ototnya udah lemes, berarti udah otomatis peredaran darahnya kembali lancar. Tinggallah yang disebut nyaman, relaksasi, ngefly gitu loh bro. Pengennya tidur. Kayak lemes-lemes bukan apa-apa itu. Badan yang tadinya merasakan pegelinu semua, ketika peredaran darah kebuka lancar, maka mengalami satu rasa nyaman. Seperti ngefly itu ya. Yang sebelah kanan, oh ini sini nih. Satu titiknya. Oh, gangguannya di sini doang sama di sini. Nah, ini juga sakit kepala Mas Bro nih. Nih dari sakit kepala juga bisa nih tengah-tengah nih. Tahan ya. Biar sakit kepalanya langsung plong nih. Nih. Vertigo, hipertensi, vertigo, migrain apa nih, hipertensi yang gangguan kepala itu loh, macam-macam tuh. Nah. Oke. Wah, ini juga mengalami kekakuan nih parah nih yang sini nih. Bengkak nih. Nah, tahan ya. Tahan, sakit nih, tahan dikit. Biar terurai uratnya nih yang numpang di tulang nih. Tahan dikit. Oke. Tahan dikit. Oke. Oke. Udah lepas nih. Udah lemes maksudnya. Oke. Setelah ini kita cek yang bagian pinggir, khawatir otot dadanya ada yang ketarik juga. Oh aman, sini lemas. Biasanya kalau cirinya tuh ada seperti varises Mas Bro. Kalau yang kiri kan tadi ada, yang kanan nggak ada. Biasanya kalau yang kiri itu terjadi karena ketika kita posisi tidur sering berbantalan karena
jangka waktunya lama, uratnya itu jadi ngumpul jadi satu. Oke. Nih kesiniin pelikatnya biar bener. Nih. Belum bisa, masih kencang nih. Tahan, tahan ya, masih kencang nih. Tahan, tenang, sakitnya sebentar doang. Tahan, tahan. Oke, sekarang begini. Nah, tuh dia. Udah masuk tuh pelikatnya. Oke, hop. Tuh, kalau udah masuk Mas Bro diginiin udah nggak ada yang benjol. Nah, itu udah lempeng loh. Oke. Udah enak nih. Balik lagi yang lengan bahu. Tahan, tahan. Iyalah, sakit lah. Orang ini kencangnya kayak gini. Karena tiap hari buat ngangkat ini. Naik motor juga iya, ya kan? Yang bikin leher pundak kaku juga ngaruh sini nih. Tahan dikit. Nah, ini dia. Biar masuk ke ketiak tuh. Urat-uratnya. Tuh. Oke. Allah. Oke. Oke. Tahan dikit. Oke. Panas perih loh rasanya itu. Karena seperti varises. Mas, yang sumbatannya di pergelangan tangan kita buka dulu. Oke. Ini berhubung yang parah pinggangnya sebelah kanan. Karena pinggangnya sebelah kanan yang parah, berarti perut bagian kanan juga perlu dicek. Kita cek. Di atas bokong perlu dicek, di atas tulang pinggul maksudnya ya. Kalau ada yang kenceng itu salah satu juga menyebabkan saraf pinggang keganggu. Ini udah empuk nih, udah enak nih. Mau dikit nih, oke. Kempasin perutnya dikit. Ada yang ototnya keluar dikit. Kempasin, biar masuk dia. Nah, kempasin, oke. Nah, ini sakit nih, kempasin. Jangan dilawan. Itu buang nafas lewat mulut. Buang nafas lewat mulut. Gitu. Ini dilawanin namanya. Kempes, 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 kempes. Oke. Kempesin dikit lagi. Oke. Oke, terlentang mau benerin perut ini. Perutnya bergeser agak parah ini masalahnya. Yang kanan nih yang terutama nih. Oke, gini. Gini, oke. Bentar. Geli. Ya, bentar. Yang kanan nih yang parah nih. Kempasin, kempasin. Iya, ini yang ini. Pinggangnya kalau nggak dibenerin pinggang kamu nanti masih coba miring aja lah, miring. Kalau geli begitu. Nah, udah miring. Ini tekuk sedikit begini. Nah. Oke. Kempasin. Gitu, pelan-pelan. Lewat mulut, buang nafasnya. Nah, gitu. Ini biar naik ini. Ini ada yang merengkol nih. Tuh samping selangkangan nih. Ada yang merengkol. Nah, biar naik dikit lagi. Tahan dikit lagi, buang nafas. Gitu. Nah, tuh naiklah kan dia. Nah, kalau nggak dibenerin pinggang kamu begitu lagi. Ini karena perutnya geser. Kempasin lagi.
gitu, gitu. Oke, udah. Kalau kalian emang repot sih. Ntar, udah kerasa plong pegangnya. Berarti sekarang udah menghadap ke sana. Saya lihat cek leher. Duduk. Ya. Nah, duduk menghadap ke sana. Nah, oke. Cek. Apakah ada sumbatan dari bawah telinga. Kalau sakit kepala di bawah telinga suka ada sumbatan dia. Oh, ini yang kanan aman, cuman otot lehernya agak kaku nih. Nah, bentar. Jangan dilawan, rileks, lemesin, buang, tarik nafas, buang gitu. Itu. Tujuannya satu mengurangi sakit, yang keduanya nggak bentrok. Karena kan kaku nih, lehernya masih kaku nih, tegang nih. Nah, ini bentar. Nah, ini biar masuk dia ke sini. Nah, oke, udah masuk pelan-pelan. Oke, yang sini. Oke, nah, oke, udah masuk itu. Nah, setelah udah masuk, kita cek bagian ketiak. Penting ini. Ketika sering otot leher pundak kaku, sering nyelip dia di bawah kelek, diraba. Diraba pelan. Ini ada nih varisesnya nih. Ini ngaruh ke sakit kepala, Mas Bro. Ini juga ngaruh nih. Bentar. Ke tengah-tengah, cengkram, goyang dikit. Nah, tuh dia. Udah lepas. Bentar dulu, bentar. Lemas, rileks, jangan dilawan. Biar yang keritingnya ini hilang. Kalau nggak diure di bawah kelek itu yang keriting nggak hilang. Nah, ini sakit nih. Bentar. Bentar, dikit lagi hilang. Biar tuntas semua gitu loh maksudnya. Memang sakit, panas dan perih rasanya. Nah, kalau udah diure kan udah empuk tuh. Nah, oke. Oke. Habis diure kita benerin lagi pergelangan tangannya. Oh, hilang. Nggak sakit kan? Iya, sakitnya sesaat doang. Tahuan kalau nggak sakit itu dia mulus. Varisesnya hilang gitu, Mas Bro. Kita cek yang sebelah sini lah, ini kan keriting lagi aja nih. Oke, nih keriting tuh, varises parah nih yang kiri itu. Nah, tahan, tahan, sakit panas perih biarin, tahan dikit lagi, tahan. Kalau nggak diure, nggak dilemesin nanti sakitnya itu yang ditimbulkan ada aja. Berarti Mas Bro ini dominan tangan kiri yang sering merasakan tidak nyaman. Bentar, bener nggak? Dominan belah kiri tangannya, yang sering kebas. Iya, taunya dari mana? Itu keriting itu loh, diraba itu seperti mie pada ngumpul. Itulah yang aku maksud, peredaran darahnya terganggu. Makanya peredaran darah kalau udah nggak jalan atau terganggu menimbulkan sensasi sakit yang macam-macam. Ini udah enak kan? Sesederhana itu caranya. Oke, udah mulai enak, udah licin. Oke. Allah. Alhamdulillah. Udah. Coba rasain pinggangnya. Masih kapegel. Aduh. Ya begitulah. Tadi yang memperhatikan yang dari kemarin pengen belajar pijet kan sudah saya kasih tutorial atau cara. Itu tadi berfungsi untuk semua penyakit. Artinya apa?
pemahaman mendasar ketika tubuh mengalami sakit itu diakibatkan peredaran darah tidak lancar terlebih dahulu. Makanya fungsinya pijat urat itu melemaskan otot yang kaku, karena ketika otot kaku banyak menekan urat saraf, mengganggu peredaran darah sehingga tidak lancar. Itu pemahamannya. Nah, nanti yang tadinya ngomong sakit pinggang bisa jadi merembet, perut begah bisa, beser bisa, makan males bisa, karena satu paket. Ketika organ pencernaan kita ini bermasalah, artinya ketarik, nanti efeknya itu banyak, cuman yang paling dominan dirasa rata-rata sakit pinggang. Sebenarnya itu akan merembet kemana-mana, makanya ketika organ perutnya ini dibenerin, otot-ototnya lemes, udah nanti bisa merasakan sendirilah. Artinya apa? Yang tadinya sering pegel, pergelangan kaki, betis, berangsur-angsur hilang. Apalagi kita mengkonsumsi vitamin, obat itu lebih cespleng. Karena apa? Obat apapun itu ketika kita konsumsi tentunya kan jalan lewat pembuluh darah, dialirkan lewat darah gitu loh. Nah, ketika tubuh kita mengalami kekakuan atau penyumbatan pembuluh darah, bagaimana si obat atau vitamin itu akan bekerja? Secara logikanya kan seperti itu. Bisa sih bisa, cuman jangka panjang, artinya apa? Ketika kita konsumsi obat satu, seharusnya 5 menit bereaksi, jadinya 2 jam, 3 jam. Karena apa? Pembuluh darah kita banyak tersumbat sehingga peredarannya itu lambat gitu loh. Nah, si obat tadi akan menuju titik lokasi yang sakit, lama prosesnya, yang nantinya timbul menyalahkan, wah jangan-jangan obatnya ini nggak manjur nih, wah dosisnya kurang tinggi nih. Nah, padahal di dalam tubuh kita peredaran darahnya sendiri masih belum lancar dikarenakan kekakuan otot. Pemahaman dasarnya seperti itu. Udah enak Mas Bro kan? Apa pengen tidur? Jadinya lemes. Ketika semua otot-otot kita kendorkan, nanti urat saraf yang kencang-kencang lemes, pembuluh darah jalan, apa yang terjadi? Nyaman, rileks gitu loh, ngefly. Yang ada yang perut yang tadinya begah terus kempes, terus lapar itu udah pasti. Karena apa? Organ pencernaannya kembali ke setelan awal. Timbulnya nanti lapar, terus enak, nyaman. Kan tadi udah barangkali yang baru bergabung nanti bisa lihat di channel YouTube saya Pijet Kampung Bajo. Udah Pijet Kampung Bajo, lihat di situ tinggal milih mau yang penyakit apapun, kayaknya udah deh, kecuali yang stroke. Stroke saya belum berani belum berani megang, artinya belum saya videoin. Karena apa? Saya sendiri masih bingung kalau stroke, karena saya nanganin stroke hari itu enak, besok kambuh lagi, yang tadinya kaku, lemes, 2 hari 3 hari kok kaku lagi. Saya sendiri bingung sebagai seorang terapi. Kemarin udah enak, kok 2 hari 3 hari kaku lagi. Letak salahnya saya masih belajar itu, memahami itu stroke itu ternyata luar biasa susahnya. Tidak mudah. Bahkan stroke itu juga karena kalau si penderita stroke beban pikirnya belum belum menerima, masih dalam hatinya dongkol, waduh marah gitu ya kan, kok saya dikasih ujian seperti ini, jengkel, marah, tambah parah. Karena apa? Secara otomatis ketika kita banyak pikiran, kekebalan tubuh kita akan menipis karena darah dipaksa bekerja di area kepala. Orang banyak pikir, stres itu peredaran darah dipaksa untuk bekerja di area otak, ke bawahnya lambat. Itulah yang menimbulkan kekebalan atau imunitas tubuh kita itu melemah, sehingga ternyata susah untuk penyakit-penyakit seperti itu yang di dalam hatinya masih banyak rasa dongkol, jengkel. Itu malah semakin mempersusah diri sendiri. Itulah yang membuat penyakit nggak kunjung sembuh, itu dari diri kita sendiri. Sering jengkelnya hati, terkadang belum mau menerima apa yang terjadi saat ini. Padahal semua itu kehendak Allah. Kalau kehendak kita kan pengennya enak, pengennya sehat, pengennya kaya, ya kan? Itu kehendak kita.
berbeda kehendak Tuhan tuh seperti itu ya. Pijet Kampung Mbah Jo nama YouTube saya. Nah, nanti tinggal dicek. Intinya penyakit apapun itu pertama yang perlu dipahami bersumber dari peredaran darah kita tidak lancar terlebih dahulu. Contoh stroke, begitu saya pegang, ketika orangnya kaku begini, ini badan mesti dingin separuh. Kenapa? Darahnya mampet, nggak lancar. Nah, tugas seorang tukang terapi, tukang pijet apa? Mengurai sumbatan. Kalau dari kaki, bawah, separuh badan dingin, itu kan ciri otot semuanya kaku, peredaran darah mampet, urat saraf pasti terganggu, otomatis kan digerakin susah, buat itu susah. Nah, ketika saya nerapi agak mendingan, ya itu tadi pengalaman saya ya, tetapi nggak lama, paling banter enaknya itu seminggu, kok kambuh lagi, makanya saya sendiri bingung gitu loh. Saya pelajari kok setelah mudahnya eh, otot tadi kembali kaku, terus ini di apa istilahnya kembali lagi penyakitnya gitu yang dirasa, itu saya masih merenung itu ya. Masih banyak belajar. Kalau stroke mohon maaf ternyata luar biasa susahnya. Terkadang dari si ini sih ya, si pasien juga harus dalam hati berani menerima, jangan sering menyalahkan gitu loh. Ketika sakit apapun terima, ya Allah ini jalanku kan begitu. Tujuannya apa? Ketika kita berserah diri nanti tanpa disadari ternyata apa kekebalan tubuh kita itu akan meningkat seiring berjalannya waktu ketika kita berpasrah diri. Karena ketika berpasrah diri, sirkulasi darah yang tadinya lambat, pelan-pelan jalan. Tetapi kalau jengkel, pusing, cemas, malah tambah. Kenapa? Ketika pikiran itu datang, dia kan pikiran itu bekerja menggunakan darah. Sirkulasi darah itu dipaksa ke atas, yang ke bawah lambat. Makanya ketika orang pemarah, jengkelan, apa yang terjadi? Malah ngedrop, dan ngedrop. Saraf kejepit bisa, makanya Pijet Kampung Mbah Jo nama YouTube saya. Nah, ini nanya saraf kejepit bisa enggak? Bisa. Makanya coba lihat di YouTube saya. Di situ semua pasien tinggal dipilih saraf kejepit, sakit komplikasi, sakit apapun, rata-rata kayaknya sudah ada. Cuman stroke doang. Stroke doang yang berat ya. Kalau yang cuman stroke ringan kayaknya saya pernah upload deh. Yang stroke ringan itu menghilangkan rasa kebas yang tadinya sini berat pada kebas itu saya pijat berapa kali kemarin kalau nggak salah 5 kali itu. Karena kan tadinya pijat lewat apa itu nggak ada perubahan, alhamdulillah dipijat sama saya 5 kali. Sekarang udah tinggal menghilangkan kebas sedikit setelah ya satu karena masih kadar gulanya tinggi ya dari jadi neuropati tadi. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, izin saya pamit dulu, saya mau makan dulu, lapar nih habis mijit, nanti saya live lagi ya, mohon maaf. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk semuanya bagi yang pengen belajar pijat ataupun yang lainnya ya, mohon maaf lahir batin. Selamat malam, salam sehat semuanya. Saya mau makan dulu.